Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang gangguan sistem sirkulasi yaitu aterosklerosis, di mana pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh 5 pemateri. Yang pertama Bapak Afi Himawan, yang kedua Ibu Titik Noviana, yang ketiga Ibu Eti Wuryani, yang keempat Ibu Yuni Septiana Dwi, dan yang terakhir saya sendiri, Rina Askia. Aterosklerosis merupakan gangguan sistem sirkulasi darah di mana terdapat penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Plak-plak ini merupakan penimbunan sejumlah substansi berupa endapan lemak, kolesterol, trombosit, sel makrofag, leukosit, kalsium, dan produk sampah seluler lainnya yang terbentuk di dalam tunika intima. Di sini dapat kita bandingkan antara pembuluh darah normal dan pembuluh darah yang tidak normal atau yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah normal, di sini kita bisa lihat tidak ada sumbatan atau plak yang menempel pada dinding pembuluh darah, sehingga darah dapat mengalir dengan leluasa. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, kita bisa lihat ada plak-plak yang menempel di dalam pembuluh darah. Ini lama-kelamaan dapat mengurangi diameter pembuluh darah, sehingga menyebabkan darah tidak dapat mengalir secara leluasa dalam pembuluh darah ke jaringan atau organ. Penyebab aterosklerosis. Penyebab aterosklerosis masih belum diketahui. Namun, beberapa ahli menyebutkan bahwa tidak akan terjadi aterosklerosis tanpa terjadi kerusakan pada dinding endotelium. Dinding endotelium merupakan lapisan paling dalam pada pembuluh darah. Apa saja yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding endotelium? Yang pertama yaitu merokok. Zat-zat yang ada pada rokok, misalnya nikotin, itu dapat menyebabkan kerusakan pada dinding endotelium yang dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi mengeras dan menyempit. Yang kedua, hipertensi, yaitu keadaan di mana tekanan pada dinding pembuluh darah lebih tinggi sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada dinding endotelium. Yang ketiga yaitu kolesterol tinggi, di mana terjadi peningkatan kadar LDL, low density lipoprotein, memegang peranan penting dalam pembentukan plak pada pembuluh darah. Yang keempat yaitu kadar gula darah yang tinggi atau resistensi insulin, di mana hormon insulin ini tidak bisa dipakai sebagai hormon, sehingga gula dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi gula-gula itu menumpuk di pembuluh darah sehingga terjadi peningkatan kadar gula dalam darah. Peningkatan kadar gula dalam darah dapat menyebabkan kerusakan dinding endotelium. Peningkatan kadar gula darah juga dapat menyebabkan penurunan kadar nitrit oksida, di mana kadar nitrit oksida ini berfungsi untuk vasodilatasi pembuluh darah dan mengatur tekanan darah. Faktor-faktor resiko penyebab aterosklerosis dibagi menjadi dua, yaitu yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol. Untuk faktor risiko yang bisa dikontrol yaitu kolesterol tinggi, kemudian merokok, kemudian diabetes, obesitas, kurang aktivitas fisik, dan diet yang tidak sehat. Faktor risiko penyebab aterosklerosis yang tidak bisa dikontrol antara lain yaitu jenis kelamin, umur, ras, dan keturunan. Jadinya aterosklerosis saat lapisan dalam arteri rusak, lemah, serta zat lain menjadi mudah menempel dan menggumpal di sana. Seiring berjalannya waktu, gumpalan plak ini terus menumpuk, mengeras, hingga pembuluh darah arteri menyempit dan kaku. Penyempitan pembuluh darah akan menghambat suplai oksigen, serta
bernutrisi ke organ-organ yang dialirinya. Hal ini membuat fungsi organ tersebut menurun, bahkan berhenti, tergantung seberapa parah sumbatan yang terjadi. Gejala dan komplikasi aterosklerosis. Pada awalnya, aterosklerosis tidak menimbulkan gejala. Gejala baru muncul ketika aliran darah ke organ atau jaringan terhambat. Penumpukan plak hingga menimbulkan gejala ini bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Sampai pembuluh darah arteri sudah sangat menyempit, bahkan tertutup hingga tidak lagi dapat menyalurkan darah dalam jumlah cukup ke organ-organ tubuh. Komplikasi ini biasanya terjadi ketika pembuluh darah sudah menyempit. Aterosklerosis pada jantung. Aterosklerosis pada jantung menyebabkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Gangguan tersebut memiliki jumlah gejala yang serupa, yaitu nyeri dada seperti ditekan atau diremas, 2. Nyeri atau tekanan pada pundak, lengan, rahang, atau punggung, 3. Gangguan irama jantung atau aritmia, 4. Sesak napas, berkeringat, dan gelisah. Aterosklerosis pada tungkai. Aterosklerosis pada area tungkai kaki maupun lengan bisa menyebabkan penyakit arteri perifer. Gangguan ini ditandai dengan gejala nyeri, kram, hingga mati rasa pada area lengan maupun tungkai. Nyeri saat berjalan dan mereda setelah beristirahat. Tungkai bagian bawah terasa dingin. Luka di jempol, telapak, atau kaki tak kunjung sembuh. Aterosklerosis pada otak. Bila terjadi pada pembuluh darah di otak, aterosklerosis bisa menyebabkan stroke yang ditandai dengan gejala berupa mati rasa hingga lumpuh pada salah satu sisi wajah, lengan, atau tungkai. Kebingungan dan sulit untuk dapat berbicara dengan jelas. Kehilangan penglihatan pada salah satu mata atau kedua mata. Kehilangan koordinasi dan keseimbangan. Pusing dan sakit kepala berat. Sulit bernapas dan kehilangan kesadaran. Aterosklerosis pada ginjal. Penumpukan plak pada pembuluh arteri di ginjal dapat menyebabkan gagal ginjal. Gejalanya yaitu jarang buang air kecil, terus-menerus merasa mual, merasa sangat lelah dan mengantuk, tungkai membengkak, bingung dan sulit berkonsentrasi, sesak napas, dan dada terasa nyeri. Tes penunjang untuk memastikan adanya aterosklerosis. Yang pertama adalah tes darah. Tes darah digunakan untuk melihat kadar kolesterol dan gula darah. Yang kedua, Ankle Brachial Index atau ABI, yaitu tes perbandingan indeks tekanan darah kaki dan lengan. Digunakan untuk memeriksa adanya penyumbatan arteri pada area tungkai. Yang ketiga, dengan menggunakan elektrokardiogram atau EKG. Ini digunakan untuk memeriksa aktivitas listrik jantung dan melihat tanda penyakit jantung koroner. Yang keempat, dengan menggunakan USG Doppler. USG Doppler digunakan untuk melihat adanya penyumbatan arteri di tungkai dengan gelombang suara. Yang kelima, dengan menggunakan stress test atau pemeriksaan EKG treadmill untuk memeriksa aktivitas listrik jantung dan tekanan darah saat melakukan aktivitas fisik. Yang keenam, dengan menggunakan angiografi, yaitu pemeriksaan kondisi arteri jantung dengan menyuntikkan zat kontras atau pewarna pada arteri, sehingga dapat terlihat dengan jelas melalui foto ronsen. Dan yang ketujuh, dengan melakukan pemindahan dengan magnetic resonance angiografi atau MRA dan menggunakan CT scan, yaitu untuk pemeriksaan kondisi pembuluh darah arteri. Selanjutnya, pengobatan pada aterosklerosis.
Penanganan pada aterosklerosis dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu perubahan gaya hidup dengan menggunakan obat-obatan serta menggunakan prosedur medis. Yang pertama adalah perubahan gaya hidup. Pada perubahan gaya hidup, dianjurkan untuk lebih sering berolahraga guna meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, serta mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung kolesterol. Selanjutnya dengan menggunakan obat-obatan. Obat-obat yang digunakan untuk aterosklerosis adalah, yang pertama adalah obat untuk mencegah penggumpalan darah seperti aspirin. Yang kedua, obat-obat untuk menurunkan tekanan darah seperti penghambat beta blockers, antagonis kalsium, serta obat diuretik. Yang ketiga, obat penurun kadar kolesterol seperti statin dan fibrat. Yang keempat, obat untuk mencegah penyempitan arteri seperti ACE inhibitor. Yang kelima, obat-obatan untuk mengendalikan kondisi medis yang bisa menyebabkan aterosklerosis itu sendiri. Misalnya, obat diabetes untuk menjaga kadar gula darah. Kasus aterosklerosis yang parah: 1. Pemasangan ring dan angioplasti. 2. Terapi fibrinolitik. 3. Operasi bypass. 4. endarterektomi. 5. arterektomi. Pencegahan aterosklerosis. Pertama, dicegah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. 2. Melakukan pola makan sehat dengan gizi seimbang yang kaya serat dan karbohidrat kompleks serta rendah kolesterol. 3. Menghindari atau membatasi konsumsi minuman beralkohol. 4. Berolahraga selama 30 menit per hari, setidaknya 5 hari dalam seminggu. 5. Menghindari merokok. 6. Menjaga berat badan dalam rentang ideal. 7. Mengelola stres dengan baik. 8. Tidur yang cukup.